Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan, hal yumkinu lil mar'ati alla tasta'zin min zawjiha lidhihab ila al-muhadarah? Apakah seorang istri boleh tidak meminta izin suaminya? Apakah boleh seorang istri tidak meminta izin kepada suaminya untuk menghadiri muhadarah, pengajian atau seminar? Wa in asrar alaihi, jika istri itu bersikeras tetap meminta, hal yajuzu lizawji ayyutalliqaha, apakah si suami boleh mencerainya, apakah boleh? Sayyidi Al-Habib Umar menjawab, al-wajibu fil hayati bainar rajul wal mar'ati ay yakuna fiha al-imsaku bil ma'ruf wal mu'asyarah bil husna. Al-wajibu, kewajiban, fil hayati bainar rajul wal mar'ah, kewajiban seorang suami dan seorang istri, kewajiban pasangan suami istri adalah al-imsaku bil ma'ruf, menahan dengan ma'ruf. Artinya menahan ini maksudnya tetap berada di dalam pernikahan, artinya tidak diceraikan, harus ini. Jadi suami istri wajib tetap berada di dalam pernikahan, wal mu'asyarah bil husna, dan berperilaku yang baik, bergaul dengan paling baik pergaulan, bukan hanya baik tapi paling baik. Fazawji wa zawjah ruknani fi usratin tatakawan fi ummati Muhammadin yurja ayyantajya minhuma wurradun yaridun al-haud. Suami dan istri adalah ruknane, dua komponen primer, adalah dua rukun di dalam sebuah keluarga. Tatakawan fi ummati Muhammadin. Jadi suami dan istri itu adalah dua rukun, dua pondasi utama yang membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari umat Muhammad, umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suaminya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istrinya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih muqaddimah, nanti jawabannya. Masih muqaddimah dari Sayyidil Habib Umar bin Hafidh. Yurja yantiji minhuma burradun yaridun al-haud, bisa diharapkan dari pernikahan dari suami istri ini, diharapkan untuk melahirkan orang-orang yang nanti bisa mendatangi telaga Kanjeng Nabi Muhammad SAW di akhirat. Yubahi bihimun nabiyul umam yaumal qiyamah, dan Nabi membangga-banggakan suami istri dan anak-anaknya ini nanti di akhir kiamat, dibangga-banggakan kepada umat-umat yang lain. Wa huwa minan niyati allati yanwihimal mu'min inda zawaj. Ini adalah salah satu niat seorang muslim dan seorang muslimah, mukmin mukminah ketika melangsungkan pernikahan. Jadi salah satu niat menikah itu adalah agar nanti menjadi kebanggaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan, tazawwaju takatsaru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Tazawwaju, menikahlah kalian, takatsaru, maka kalian maka kalian akan banyak. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Atau tazawwaju takatsaru, tazawwaju, menikahlah kalian, atau takatsaru, berbanyaklah kalian, karena saya
bangga nanti di hari kiamat, membanggakan diri kalian kepada umat-umat yang lain. Ini muqaddimahnya. Sekarang kita menuju pada jawaban, tapi masih agak muqaddimah dikit. Wa 'alimna mithla hadhihi al-maqasid as-samiyah. Apabila kita sudah mengetahui tujuan tinggi seperti ini kan tujuan yang sangat tinggi, tujuan luhur. Fayajib ayyatawafaqa az-zawju waz-zawjah 'ala ma yuslihu hayatahuma. Maka suami dan istri harus harus serasi di dalam banyak hal yang memperbaiki atau untuk kebaikan kehidupan mereka berdua. Jadi suami istri harus saling baik. Wa yatanazal ahaduma lil akhar, dan salah satunya harus mengalah. Jangan pengen menang-menangan, harus ada yang mengalah. Ini kunci untuk hidup harmonis, harus mengalah. Inda wujudi israrin nafsih, ketika ada yang bersikeras. Jadi kalau salah satunya bersikeras, maka yang lain harus mengalah. Kenapa? Hatta la tanqati as-silatul hasanah, agar hubungan yang baik tidak putus. Jadi harus ada yang mengalah. Wa binisbah li khurujiha. Nah, sekarang masuk pada jawabannya. Wa binisbah li khurujiha min baitihi, sedangkan berkaitan dengan seorang istri keluar dari rumah, dari rumah si suami ini, dari rumahnya, fala yanbaghi an takhruja illa bi idnihi. Maka si istri tidak boleh keluar, tidak seharusnya keluar, la yanbaghi, tidak seharusnya keluar kecuali dengan izin suami. Tidak boleh keluar. Khususan, terutama idza kana huwa hadiran fil bait, terutama apabila si suami ada di dalam rumah. Suaminya ada di dalam rumah, istrinya mau keluar, lalu istrinya nggak pamit dulu, jangan. Jadi harus izin, terutama apabila suaminya ada di dalam rumah, izin. Wala takhruju illa li faradin muhattamin 'alaiha muayyanin la tastati'u al-qiyamu bihi fil bait. Wala takhruju, si istri tidak boleh keluar illa li faradin muhattamin, kecuali karena ada alasan yang wajib, ada alasan wajib. Muayyanin, wajib aini, wajib muayyan, wajib khusus bagi dia. La tastati'ul qiyamu bihi fil bait, di mana istri itu tidak bisa melaksanakannya di rumah. Jadi kalau ada sebuah pekerjaan wajib yang tidak bisa dilakukan di rumah, maka si istri ini boleh keluar. Misalnya kalau dalam fikih itu, misalnya belajar yang wajib itu adalah belajar tentang haid misalnya. Si suami tidak bisa mengajari istrinya tentang darah haid, maka si istri boleh keluar untuk belajar haid itu walaupun tidak dikasih izin oleh suaminya. Kecuali si suami ini mau belajar, jadi suami yang keluar untuk belajar lalu setelah itu mengajari si istrinya. Amma fi mithli al-muhadara wa ghayriha min majalis al-'ilm wa dzikr fala yakunu khurujuha illa bi idnihi. Sedangkan berkaitan dengan keluar dalam rangka untuk menghadiri muhadarah, pengajian atau seminar atau diskusi, wa ghairiha min majalis ilmi, atau majelis-majelis ilmu, ada pengajian atau ingin belajar, wa dzikir, dan majelis zikir, pengen zikir, pengen sholawat, maka fala yakunu khurujuha illa bi idnihi, maka tidak boleh keluar si istri itu kecuali dengan izin suami, harus dengan izin suami. Karena itu tidak wajib. Nah, kalau wajib tadi, wajib ain baru. Meskipun tidak diperbolehkan oleh suami, tetap boleh keluar kalau fardu ain.
Maka harus tahu apa saja yang fardu ain kepada seorang istri dan apa yang bukan, biar tidak salah kaprah. Walakin la yanbaghi, nah ini penting sekali, ini barangkali bisa jadi pemahaman baru bagi suami istri. Walakin la yanbaghi lizawji an yajnah wa yashtah indama rattabat asy-syari'atu labal idzni minhu fayakhruju ila ghairil maqsud. Walakin tetapi la yanbaghi lizawji, ini bagi para suami. Walakin la yanbaghi, tetapi bagi suami, la yanbaghi an yajnah wa yashtah indama rattabat asy-syari'ah, tidak boleh melenceng atau tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh melenceng ketika syariat ini rattabat, mengatur permintaan izin kepada suami dari istri sehingga keluar dari tujuan. Jadi ada tujuan kenapa suami itu diberi hak memberi izin. Ada tujuannya. Jangan misalnya istri itu pengen ke sini langsung tidak dikasih, pengen ke situ tidak dikasih. Enggak. Bukan begitu. Ini juga melenceng. Jadi bagaimana? Ini. Fama ju'ila talabul idzni ilaihi illa liyuhsinal qiyas ila ayyi mahallin satadhhab wa hal yanfa' dzalika aw yadur. Ini sebenarnya. Fama ju'ila talabul idzni. Jadi pemberian permintaan izin dari seorang istri kepada suami itu diberikan hak seperti itu adalah tujuannya liyuhsinal qiyas, agar si suami itu bisa berbuat baik nih, agar suami bisa berbuat baik di dalam mengukur apakah atau mengukur kemana istrinya akan berangkat, apakah bermanfaat kepada istrinya atau tidak bermanfaat gitu, apakah berbahaya. Jadi itu sebenarnya, jadi si suami ini diberikan hak untuk melarang dan memberi izin keluar rumah, tujuannya agar si suami bisa berbuat baik di dalam mengukur apakah tempat yang dituju itu baik atau berbahaya gitu. Fayamna'uha amma yadurruha fi diniha aw dunyaha. Maka si suami ini bisa melarang istrinya untuk keluar rumah apabila tujuannya itu atau keluar rumah itu berbahaya kepada agama si istri atau berbahaya di dalam dunianya si istri. Kalau berbahaya ya dilarang. Wa yafsah lahul majal fi ma yanfa'uha fi diniha aw dunyaha. Dan yafsah, memberi toleransi, memberi izin apabila tujuannya itu majal, wilayahnya itu bermanfaat kepada agama si istri atau bermanfaat kepada dunia si istri. Kalau bermanfaat silahkan, kalau enggak, kalau berbahaya jangan. Jadi di situ agar si suami bisa berbuat baik. Naam, tetapi in kana hunaka hajah hadirah li zawjiha aw li auladihim fil bait tata'attal bi dhihabiha fal amru wadih annahu anna lahu haqqal man'i fi dzalika. Nah ini penting juga. Tetapi apabila ada kebutuhan yang pada saat itu ada kebutuhan, di mana suami atau anak-anak yang ada di rumah itu, kalau istrinya berangkat lalu urusan si suami atau anak-anaknya menjadi berantakan, maka jelas fal amru wadih, maka urusannya sudah jelas, yaitu si suami boleh melarang. Jadi kalau di rumah masih ada acara ini, si anak masih acara itu, lalu ada pekerjaan, kalau si istri ini keluar rumah bepergian, lalu acaranya atau pekerjaan rumahnya bisa berantakan, si suami boleh melarang istrinya untuk keluar rumah. Berantakan semua rumah nanti, jadi dilarang saja kalau begitu.
Wa ma ja'alallahu ta'ala al-qawwamah min ajlil mu'anadah lakin ja'ala al-qawwamah min ajlil intizam wal iltiam wal musa'adah. Ini juga yang sering disalahfahami. Wa ma ja'alallahu ta'ala al-qawwamah. Jadi al-qawwamah kan ada dalam Al-Qur'an itu qawwamun 'alan nisa, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa rajul itu adalah qawwam. Apa yang dimaksud qawwam itu di sini? Fama ja'alallahu al-qawwama min ajlil mu'anad. Jadi qawwam itu pemimpin, itu kadang kan dikasih arti pemimpin. Pemimpin itu diberi hak qawwama, diberi hak pemimpin itu la li ajlil mu'anadah, bukan untuk bersikap bandel. Jadi begini-begini dilarang, begitu dilarang, semuanya dilarang, bukan seperti itu mu'anadah. Tetapi untuk min ajlil intizam, biar rapi, biar intizam, biar seimbang, wal iltiam, dan bersatu. Jadi kan kalau sering ngobrol, mas saya mau ke sini, ngobrol kan, bersatu. Wal musa'adah, dan saling membantu, kalau ada keperluan apa dibantu. Jadi qawwamun itu adalah untuk intizam, rapi, seimbang, iltiam, bersatu, wal musa'adah, dan membantu. Itu yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Walamma ja'ala aydan amra talaq ilaihi la liyastakhdimahu haitsu ma tasur nafsuh. Nah, ini tadi ada pertanyaan apakah boleh mencerainya. Ini jawabannya. Walamma ja'ala aydan amra talaq ilaihi walima ja'ala aydan amra talaq ilaihi la liyastakhdimahu haitsu ma tasur nafsuh. Urusan cerai diserahkan kepada suami bukan untuk digunakan sekehendak nafsunya. Kalau lagi marah langsung cerai, bukan begitu. Au yakuna hawa, atau sesuai hawa nafsunya, tanpa alasan apa langsung, atau marah sedikit mau langsung dicerai, bukan begitu. Lakin apa ini bacanya nih? Liyazimmah, az-zimamah likaunihi ahzam fil, agar juga si suami ini bisa mengendalikan pertikaian, bisa mengendalikan urusan. Fa inna wadhala Allah talak, karena halal yang paling dibenci itu adalah talak. Jadi agar bisa dikendalikan, karena biasanya laki-laki ini lebih bisa mengendalikan emosi. Kalau istri kan kadang marah sedikit pengen cerai. Nah, kalau suami enggak, marah sedikit bisa ditahan. Atau walaupun marah-marah besar masih bisa ditahan. Nah, kalau istri kadang kan salah dikit minta cerai, salah dikit, itu bahaya, makanya dikasih ke suami. Wala aslu innama syuri'a lid-darurati, sebenarnya al-aslu talak itu disyariatkan untuk karena dalam keadaan darurat. Jadi kalau darurat baru talak. Bahkan kalau di dalam kitab Sofahat, ada kitab itu tentang menceritakan tentang kesabaran para ulama. Di sana dijelaskan bahwa cerai atau talak itu bisa dilaksanakan atau boleh dilaksanakan oleh suami apabila hanya pada satu kondisi, yaitu apabila si istri ini ingin membunuh suami, itu saja. Kalau sudah istrinya mau membunuh suami, berusaha dengan segala cara membunuh suami, baru bisa diceraikan. Atau si istri ini ingin memotong anggota badan suami, misalnya mau dipotong lehernya, tangannya, atau dipotong alat kelaminnya, dipotong jarinya, maka pada kondisi itu si suami boleh menceraikan istrinya. Kalau dalam hal lain seperti itu, misalnya cuman bertengkar atau dicaci maki atau sampai ditumpahin air, jangan sampai diceraikan.
tidak bagus. Makanya harus sabar. Ada kitabnya tuh Safahat an Sabrul Ulama. Ada kita khusus membahas tentang bagaimana ulama-ulama terdahulu itu bersabar kepada istrinya yang akhlaknya sangat buruk. Ada. Di download di PDF juga ada. Hinama la yustatu' ilaju muskilah. Tapi kalau di sini disebutkan apabila persoalannya sudah tidak bisa diselesaikan illa biwasitatihi fahuwa bil asli hakadha wa innama kana halalan fi darajati abwadil halalih liyatawaqqal insana tasarru' fihi. Jadi jangan cepat-cepat mengeluarkan kata perceraian. Idza tasarra'a hadza au ukhidha bima yasdur minhu wa la yusamma fihi bal yahkumu bihasbi ma sadara minhu min al-alfaz. Jadi apakah kalau istrinya pengen keluar terus lalu dicerai? Jangan. Jadi demikian dari Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafidh. Bisa dicek di websitenya. Ini website resmi beliau. Wallahu a'lam.